Puncak amarah Pangeran Diponegoro yaitu saat Patih dan Nureja mengikuti perintah Belanda untuk memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro merasa sangat kecewa dan marah yang menciptakan gerakan perlawanan kepada Belanda. Perang ini melibatkan berbagai macam kalangan mulai dari petani hingga ke golongan priai yang menyumbangkan uang dan peralatan untuk perang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, comment, share videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasi agar nggak ketinggalan video berikutnya. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah konflik bersenjata antara pemerintah kolonial Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin Jawa yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-19. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830 dan merupakan salah satu perang paling besar yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Perang Diponegoro bermula dari ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda yang mencampur tangan urusan politik kerajaan dan pemungutan pajak. Dari sisi kerajaan pun tidak ada perlawanan menghadapi campur tangan tersebut. Bahkan, kalangan keraton justru hidup makmur dan tidak memperdulikan penderitaan rakyatnya. Puncak amarah Pangeran Diponegoro yaitu saat Patih dan Nureja mengikuti perintah Belanda untuk memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro merasa sangat kecewa dan marah yang menciptakan gerakan perlawanan kepada Belanda. Perang ini melibatkan berbagai macam kalangan mulai dari petani hingga ke golongan priai yang menyumbangkan uang dan peralatan untuk perang. Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini berawal dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di saat pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubum di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat dan menjadikan Gua Selarong di Bantul menjadi markasnya. Pangeran Diponegoro memimpin pasukan dibantu oleh Kiai Mojo balik menyerang hanya dalam waktu 3 minggu dan berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengarahkan lebih dari 23.000 orang serdadu dan mengarahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung sangat sengit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirojo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada tanggal 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855.